Melintas di atas jembatan merah putih kota Ambon seperti menyimpan banyak cerita di tahun ini. Menikmati hangatnya udara pagi di wilayah berpenduduk lebih dari 1,8 juta jiwa ini seolah menghadirkan harapan baru memulai aktivitas di tengah masa pandemi COVID-19 yang melanda. Terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, berdiri megah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, instansi vertikal yang secara hierarki merupakan leading sektor bagian dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tugas utama dari lembaga ini adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama bagi masyarakat di daerah tercinta, negeri raja-raja, wilayah dengan gugusan pulau terbesar di Indonesia, Maluku tercinta. Secara kelembagaan, Kanwil Kemenak Provinsi Maluku memiliki postur sampai di tingkat kota kabupaten, mulai dari Kementerian Agama Kota Ambon, Kota Tual, Kan Kemenak Maluku Tengah, Seram bagian Barat, Seram bagian Timur, Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan Kementerian Agama Kepulauan Tanimbar. Tercatat sebanyak lebih dari 2.961 aparatur sipil negara kini mengabdi dan tersebar untuk melayani umat beragama di seluruh satuan kerja Kementerian Agama. Pada tahun 2021, lembaga ini mendapat alokasi anggaran sebesar lebih dari 548 miliar rupiah. Anggaran ini kemudian dikucur dan disuplai ke seluruh satuan kerja yang diawali melalui satu kesepakatan yang tertuang pada fakta integritas, agar anggaran yang bersumber dari APBN ini benar-benar dimanfaatkan dan dipertanggungjawabkan dengan baik melalui pengelolaan program Kementerian Agama. Setahun terekam hanya dalam beberapa menit itu seperti menjadi hal yang mustahil, tapi kami yakin dan percaya dengan menonton video ini kita semua akan mendapat gambaran bagaimana ekspansi program dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku selama 1 tahun terakhir, dan seperti apa perjalanan lembaga ini selama kurun waktu 360 hari. Berikut rangkuman program yang terekam melalui ensiklopedi Closing Kanwil Kemenak Maluku tahun 2021. Vaksinasi COVID dengan nama Sinovac didistribusikan ke seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Maluku. Upaya terakhir dalam menangkal wabah pandemi ini dinilai sangat penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Sehubungan dengan itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Haji Jamaluddin Bugis, berharap seluruh jajarannya terkhusus para penyuluh agama bisa berperan aktif menjadi ujung tombak pemerintah dalam memberikan pencerahan secara positif kepada masyarakat terkait keberadaan vaksin ini sebagai langkah akhir pencegahan penularan COVID-19 dalam lingkungan sosial masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Haji Nizar mewakili Menteri Agama RI meresmikan Gedung Musdalifah bertempat di Asrama Haji Transit Maluku Waiheru, Ambon. Peresmian gedung setara hotel berbintang 3 yang dibangun dengan menggunakan skema pembiayaan surat berharga syariat negara atau SBSN ini ditandai dengan penandatanganan batu prasasti peresmian oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia dan Gubernur Maluku Murad Ismail.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan Institusi Agama Islam Negeri IAIN Ambon menjalin kerjasama. Sinergi ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, pelatihan, penelitian dan sumber daya manusia, serta penerimaan mahasiswa baru dari lulusan madrasah yang tersebar di Provinsi Maluku. Bentuk kerjasama ini tertuang melalui MOU yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Haji Jamaluddin Bugis dan Rektor IAIN Ambon Zainal Abidin Rahwarin. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku menjalin kerjasama penanggulangan bahaya narkotika di Provinsi Maluku. Kesepakatan bersama antara dua lembaga ini tertuang melalui penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku H. Jamaluddin Bugis SAG dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku M. Zainud Mutakin dalam kegiatan sinkronisasi program dan kebijakan Kabupaten Tanggap Ancaman Narkotika di Aula Gedung Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Kementerian Agama membangun gedung pusat layanan haji dan umrah terpadu PL-HUD di Kabupaten Maluku Tenggara. Prosesi awal pembangunan gedung yang menjadi pilot project Bappenas dan ditalangi melalui anggaran surat berharga syariah negara SBSN tahun 2021 sebesar lebih dari 5 miliar ini diawali dengan peletakan batu pertama oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Haji Jamaluddin Bugis. Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Dr. H. Zainud Tauhid Saadi mengunjungi Maluku. Dalam kesempatan itu, Wamenak mengatakan pencegahan penularan virus COVID-19 saat ini harus dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen masyarakat di negeri ini. Kementerian Agama membatasi seluruh agenda kegiatan secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan COVID-19. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Haji Jamaluddin Bugis mencanangkan gerakan kemanusiaan, sebuah gerakan untuk membangkitkan semangat aparatur sipil negara di tengah penyebaran pandemi COVID-19 yang merata di seluruh penjuru. Suntikan moral dan sumbangan material dari jajaran Kementerian Agama di Provinsi Maluku dan kota kabupaten diharapkan dapat menjadi motivasi dalam melayani umat. Sosialisasi 5M+1D dan aksi penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19 pada seluruh wilayah di Provinsi Maluku. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku HM Yasir Rumadao SAG MPD mengatakan pihak Kanwil Kemenak Provinsi Maluku menggagas program penyaluran bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Secara teknis, alokasi sumbangan ASN dan program penyaluran paket makanan serta masker dilaksanakan sebagai wujud kepedulian dan perhatian dari pemerintah melalui Kementerian Agama kepada masyarakat di Provinsi Maluku. Program vaksinasi COVID-19 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, seluruh ASN Kemenak dan siswa madrasah di Kota Ambon diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ini. Selain di Ambon, vaksinasi juga berlangsung sampai di wilayah Maluku Tengah yang digelar secara bertahap. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Hayasir Rumadao SAG MPD mengatakan, vaksinasi bukan saja sebagai syarat menormalkan pendidikan, tapi lebih utama adalah memberikan ketahanan imunitas kepada ASN dan warga madrasah di wilayah ini. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan 5 lembaga keagamaan besar di Maluku membahas konsep khutbah damai untuk dijadikan sebagai program bersama. Hal ini bertujuan mencegah hadirnya ancaman bernada provokatif yang dapat merusak tatanan kehidupan dan harmonisasi kerukunan umat beragama di Provinsi Maluku.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Hadjamaluddin Bugis menilai pembahasan penyiapan gagasan program Klasis Ambon Timur ini sangat strategis dalam pembinaan umat dan diharapkan dapat dijalankan di seluruh komunitas umat beragama. Sebanyak 25 pejabat eselon 4 di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Maluku mengikuti seleksi jabatan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kabupaten. Masing-masing Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buru, Kabupaten Seram bagian timur, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Hadjamaluddin Bugis SAG mengatakan tujuan dari seleksi dilakukan untuk menguji kualitas dan kemampuan calon pejabat untuk memimpin satuan kerja di wilayah Provinsi Maluku. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Hadjamaluddin Bugis SAG menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran DIFA dan rencana kerja anggaran Kementerian Lembaga RKAKL tahun 2022 sebesar lebih dari 494 miliar. Sambil memberikan apresiasi kepada Kantor Kementerian Agama Kota Ambon dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah yang pada tahun 2021 lalu menjadi Satker dengan pengelolaan keuangan terbaik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Pencanangan Hari Amal Bakti Kementerian Agama tahun 2022 di Provinsi Maluku. Sejumlah rangkaian kegiatan dikemas untuk memeriahkan momentum Hari Kelahiran Kementerian Agama tepat tanggal 3 Januari tahun 1946 silam. Dengan mengusung tema transformasi layanan umat yang menjadi tagline HUB ke-76 tahun ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Hadjamaluddin Bugis mengatakan tema ini mendasar pada perubahan pola pelayanan, beradaptasi pada pemenuhan kebutuhan umat. Transformasi ini harus dipahami oleh seluruh ASN Kemenak. Momentum kelahiran Kementerian Agama tidak hanya bersifat seremonial, tapi lebih dari itu. HUB wajib dimaknai abdi negara dalam mengimplementasikan nilai-nilai budaya Kementerian Agama demi menjawab visi Kementerian Agama, mewujudkan masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.